Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana kita bersama-sama mengungkap sejarah Islam, menelusuri jejak kebenaran, dan membuka tabir misteri yang jarang dibicarakan. Di sini, Anda akan diajak menyelami kisah-kisah Islami dengan gaya naratif investigatif, seolah menemukan dokumen sejarah yang tersembunyi selama berabad-abad. Siapkan hati dan pikiran, karena perjalanan kita kali ini akan penuh dengan pelajaran, kejutan, dan hikmah yang mendalam. Bismillah. Mari kita mulai ceritanya. Bayangkan kita sedang membuka lembar demi lembar dokumen sejarah yang lama terkubur, lembaran yang selama ini disembunyikan, diselimuti kebohongan, dan hanya sedikit orang yang pernah membacanya dengan jernih. Pertanyaan besar yang muncul adalah mengapa umat Kristen akhirnya meyakini Trinitas? Bagaimana ajaran Tauhid murni Nabi Isa berubah menjadi keyakinan bahwa Isa, Ruh Kudus, dan Tuhan dianggap satu kesatuan? Mari kita kembali ke abad pertama, saat Nabi Isa bin Maryam diutus Allah sebagai Nabi dan Rasul bagi Bani Israel. Al-Quran menegaskan dengan jelas bahwa beliau bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, melainkan hamba Allah yang mulia. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 72, Allah berfirman, "Sungguh kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam." Ayat ini bukan sekadar bantahan teologisis, melainkan rekonstruksi sejarah, bahwa sejak awal telah terjadi penyimpangan besar yang menjadikan Nabi Isa sebagai pusat penyembahan dalam catatan sejarah Islam. Para ulama Ahlus Sunnah menegaskan bahwa Nabi Isa datang membawa syariat tauhid yang sama dengan para nabi sebelumnya. Beliau menyeru Bani Israel untuk kembali menyembah Allah yang Esa, bukan kepada berhala, bukan kepada nabi, dan bukan kepada penguasa dunia. Namun Bani Israel yang keras kepala, sebagaimana kisah panjang mereka menolak nabi-nabi, juga menolak Isa. Bahkan mereka bersekongkol untuk membunuhnya. Disinilah awal mula penyimpangan besar terjadi. Sejarah mencatat bahwa setelah Allah menyelamatkan Nabi Isa dari makar pembunuhan, muncul dua arus besar di kalangan pengikutnya. Kelompok pertama adalah para Hawariyun, murid sejati Nabi Isa, yang tetap memegang teguh tauhid. Mereka mengajarkan bahwa Isa hanyalah utusan Allah, bukan Tuhan. Kelompok kedua adalah golongan yang dipengaruhi filsafat Yunani dan politik Romawi, yang mulai mengangkat Isa lebih dari sekadar manusia. Pertanyaan kritis pun muncul. Mengapa keyakinan yang jelas bertentangan dengan misi Isa justru menang dan bertahan hingga kini? Jawabannya terletak pada sosok yang sering luput dibicarakan, yaitu Paulus. Paulus awalnya adalah musuh besar pengikut Nabi Isa. Ia terlibat dalam penindasan orang-orang yang mengikuti ajaran Isa, tetapi setelah mengaku mendapat wahyu di sebuah perjalanan, ia tiba-tiba mengaku sebagai pengikut Isa. Disinilah titik balik berbahaya itu bermula. Paulus tidak pernah bertemu langsung dengan Isa. Ia tidak termasuk murid yang hidup bersama beliau. Tetapi, justru Paulus yang menjadi tokoh dominan dalam membentuk fondasi teologi Kristen yang kita kenal sekarang. Paulus mulai memperkenalkan konsep bahwa keselamatan tidak lagi bergantung pada syariat, tetapi pada iman kepada Isa sebagai juru selamat. Ajaran ini jelas bertentangan dengan risalah para nabi sebelumnya yang selalu menekankan tauhid dan ketaatan kepada hukum Allah lebih jauh. Paulus mencampurkan gagasan filsafat Yunani yang syarat dengan konsep dewa-dewi Taoism. Bibit doktrin Trinitas mulai disemai. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingatkan kita bahwa inilah awal penyimpangan besar. Imam Ibnu Taimiyah misalnya menegaskan dalam Al-Jawab Asy-Syahih bahwa kaum Nasrani sejak awal terpecah belah menjadi berbagai sekte. Ada yang masih berpegang pada tauhid, ada pula yang tergelincir ke dalam pengutusan Isa. Tetapi ketika Romawi masuk dan menguasai wilayah mereka, sekte yang menyimpang mendapat dukungan politik, sementara
kaum tauhid ditekan habis-habisan. Krusial terjadi pada abad keempat. Kaisar Konstantin, penguasa Romawi, masuk ke dalam agama Nasrani. Tetapi masuknya bukan karena mencari kebenaran, melainkan karena alasan politik. Konstantin membutuhkan satu agama pemersatu bagi kekaisarannya yang luas. Lalu ia mengadakan konsili Nice pada tahun ke-325. Dalam pertemuan besar ini, para uskup dan tokoh agama Kristen dipaksa memilih satu keyakinan resmi. Disinilah tauhid benar-benar dimatikan secara resmi. Mereka menetapkan bahwa Isa adalah Tuhan sejati dari Tuhan sejati. Dan dari sinilah doktrin Trinitas dilembagakan. Padahal, banyak catatan sejarah menunjukkan bahwa masih ada kelompok-kelompok yang menolak keputusan itu. Tetapi, suara mereka dibungkam, kitab-kitab mereka dibakar, dan sejarah mereka dihapus. Lembar-lembar sejarah gelap ini jarang diungkap. Umat hanya diberi versi resmi yang diciptakan oleh penguasa. Dari generasi ke generasi, keyakinan itu diwariskan tanpa pernah dipertanyakan, seolah-olah itulah ajaran asli Isa. Padahal, sejatinya, itu adalah hasil rekayasa, politik dan filsafat yang jauh dari wahyu. Al-Quran menyingkap penyimpangan ini dengan jelas dalam surat An-Nisa ayat ke-171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu hanyalah seorang rasul Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan tiga. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Ayat ini bukan hanya seruan keimanan, tetapi juga catatan sejarah bahwa konsep tiga adalah hasil rekayasa manusia, bukan ajaran Isa. Bahwa tauhid murni adalah pesan yang selalu dibawa para nabi, termasuk Isa. Dan inilah fakta mencengangkan yang jarang diungkap dalam sejarah awal. Banyak sekte Nasrani yang sebenarnya masih memegang teguh tauhid. Mereka disebut sebagai kaum Ebionit. Mereka percaya bahwa Isa hanyalah nabi dan utusan Allah. Tetapi suara mereka dipadamkan. Mereka dikejar, dituduh sesat, dan akhirnya hilang dari catatan sejarah. Jika kita tarik benang merahnya, jelas bahwa Trinitas bukanlah ajaran Isa, melainkan produk dari campur tangan politik Romawi dan filsafat Yunani. Islam datang bukan membawa ajaran baru, tetapi mengembalikan risalah tauhid yang telah diputarbalikkan. Narasi ini terus bergulir, seperti sebuah dokumen sejarah yang baru dibuka. Satu lembar terbuka, memperlihatkan pengkhianatan terhadap ajaran Isa. Lembar berikutnya memperlihatkan bagaimana kekuasaan Romawi mengokohkan penyimpangan itu. Dan lembar lain menunjukkan bagaimana Al-Quran membongkar rahasia gelap yang selama ini terkubur. Namun, masih ada rahasia yang lebih besar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Injil asli? Kemana lenyapnya ajaran Hawariyun yang murni? Dan mengapa umat Kristen modern tetap berpegang pada Trinitas, meski bukti-bukti sejarah menunjukkan sebaliknya? Setelah Konsili Nicea, Romawi bergerak cepat. Mereka tahu, jika ingin mempertahankan kekuasaan dan membangun stabilitas, mereka harus menyatukan keyakinan. Tetapi penyatuan ini bukanlah demi kebenaran, melainkan demi kekuasaan. Injil-Injil yang dianggap tidak sesuai dengan doktrin resmi mulai diburu dan dimusnahkan. Fakta mencengangkan yang jarang diungkap adalah bahwa pada abad-abad awal beredar begitu banyak Injil. Ada Injil Barnabas, Injil Ibrani, Injil Ebionton, lain-lain. Injil-Injil itu memuat ajaran Isa yang lebih dekat dengan tauhid. Di dalamnya, Isa digambarkan sebagai nabi, bukan Tuhan. Tetapi teks-teks itu diputuskan tidak boleh beredar. Sebaliknya, hanya 4 Injil yang disahkan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun, bahkan keempat Injil itu tidak ditulis langsung oleh murid Isa. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa isinya banyak bercampur dengan tangan manusia, sebab ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka berkata, ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan itu. Maka celakalah mereka
karena apa yang ditulis tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ayat ini adalah bukti sejarah bahwa sejak awal kitab-kitab mereka telah diubah, ditambah dan dipotong sesuai kebutuhan politik dan kepentingan para pemimpin agama. Lalu, bagaimana dengan para pengikut Isa yang tetap bertauhid? Mereka memang ada, tetapi sejarah resmi Kristen berusaha menghapus keberadaan mereka. Salah satu kelompok yang paling mencolok adalah kaum Ebionit. Mereka berpegang pada hukum Taurat, percaya kepada Isa sebagai nabi, dan menolak doktrin bahwa Isa adalah Tuhan. Mereka adalah pewaris ajaran Hawariyun yang sejati. Tetapi seiring meluasnya pengaruh Romawi, mereka diburu, dituduh bid'ah, dan perlahan hilang dari catatan. Menariknya, jejak mereka masih muncul dalam beberapa manuskrip kuno. Di antaranya, Injil Ebionit yang menyebut Isa sebagai manusia pilihan Allah, bukan sebagai Tuhan. Tetapi, lagi-lagi, manuskrip itu dianggap sesat oleh gereja resmi dan tidak lagi diajarkan. Di titik ini, kita melihat pola yang sama. Ajaran tauhid ditekan, Injil asli dimusnahkan. Sementara doktrin Trinitas ditegakkan dengan kekerasan. Dan ketika kita membuka lebih jauh lembar sejarah, muncul pertanyaan besar, jika Injil asli itu pernah ada, apakah benar ia hilang tanpa jejak jawaban Islam? Justru mengejutkan, Al-Quran datang sebagai konfirmasi dan sekaligus koreksi. Quran Surat Al-Maidah ayat 46 menyatakan, dan kami iringkan jejak mereka dengan Isa putra Maryam, membenarkan apa yang sebelumnya dari Taurat, dan kami berikan kepadanya Injil. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dan membenarkan apa yang sebelumnya dari Taurat sebagai petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah ini terekam jelas dalam pertemuan Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi di Habasyah. Ketika Ja'far membacakan ayat-ayat Al-Quran dari surat Maryam, Najasyi menangis. Ia tahu inilah kebenaran yang sejalan dengan Injil yang asli. Najasyi pun masuk Islam. Ini adalah bukti nyata bahwa masih ada sisa-sisa Nasrani, tauhid yang jujur mencari kebenaran. Lalu, mengapa mayoritas umat Kristen tetap kukuh pada Trinitas? Jawabannya sederhana, karena sejarah ditulis oleh pemenang. Romawi dengan kekuatan militernya menyingkirkan sekte-sekte tauhid, membakar kitab mereka, dan menulis ulang sejarah. Mereka membangun gereja-gereja megah, menyusun doktrin resmi, dan mewariskan keyakinan itu turun-temurun. Kita mungkin bertanya, jika semua ini benar, mengapa jarang diungkap? Karena kebenaran selalu terancam oleh kepentingan kekuasaan. Trinitas bukan sekadar doktrin agama, tetapi juga fondasi politik kekaisaran Romawi Kristen. Menggugatnya berarti mengguncang seluruh tatanan sosial dan politik yang mereka bangun berabad-abad. Namun Al-Quran membuka tabir itu dengan tegas. Dalam surat Al-Ikhlas, ayat 1 sampai, Allah menutup rapat segala celah penyimpangan. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ayat singkat ini seakan menjadi kunci pembuka, jawaban atas ratusan tahun manipulasi sejarah dan keyakinan. Ia mengembalikan umat manusia kepada tauhid yang murni, sebagaimana diajarkan semua nabi, dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Muhammad. Lembar sejarah berikutnya semakin menegangkan. Jika Injil asli sudah hilang, bagaimana Islam membongkar kembali kebenaran itu? Mengapa ajaran tauhid Isa hanya bisa bertahan dalam Al-Quran, sementara umat Kristen modern justru semakin jauh? Dan bagaimana sebenarnya proses politik panjang yang membuat Trinitas tak tergoyahkan hingga hari ini? Setelah Konsili Naisea pada tahun 325, keputusan besar telah dibuat. Isa diposisikan bukan hanya sebagai nabi, tetapi sebagai Tuhan sejati. Dari Tuhan sejati, tetapi persoalan tidak selesai di sana. Di tubuh umat Kristen sendiri, masih banyak perlawanan. Masih ada suara-suara lantang yang menolak doktrin itu, khususnya dari tokoh bernama Aries, seorang pendeta dari Alexandria. Aries berpendapat bahwa Isa bukan Tuhan,
melainkan ciptaan Allah yang mulia. Pandangan ini, yang sangat dekat dengan tauhid, dikenal sebagai Arianisme. Kaum Aryan terus bertahan, bahkan sempat memiliki banyak pengikut. Tetapi, penguasa Romawi menganggap ini ancaman. Aries dan pengikutnya dikejar, dituduh bid'ah, kitab-kitab mereka dibakar. Namun, fakta mencengangkan muncul meskipun ditekan, Arianisme tidak langsung hilang. Ia justru menyebar luas ke berbagai wilayah Eropa, bahkan sempat dianut oleh suku-suku besar seperti bangsa Goth, Vandal, dan Lombard. Ini menunjukkan bahwa tauhid masih berusaha bertahan di tengah gelombang penyimpangan. Tetapi, Romawi tidak tinggal diam. Mereka menyadari perpecahan ini bisa mengguncang kekaisaran. Maka konsili-konsili baru diadakan. Salah satunya konsili Konstantinopel pada tahun ke-381. Disinilah doktrin Trinitas semakin dipertegas. Bukan hanya Isa yang disembah, tetapi Roh Kudus juga dimasukkan sebagai pribadi ketiga dalam keilahian. Lengkaplah rumus Trinitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di titik ini, ajaran tauhid semakin jauh terkubur. Gereja resmi terus memperluas kekuasaannya, dibantu sepenuhnya oleh tentara Romawi. Siapapun yang menolak keputusan konsili dianggap musuh negara. Ini bukan lagi sekadar perdebatan agama, tetapi sudah menjadi instrumen politik. Konsili berikutnya semakin menambah jarak dengan ajaran asli Isa. Konsili Efesus tahun 431 menetapkan bahwa Maryam, ibunda Isa, harus disebut sebagai Theotokos, Bunda Tuhan. Ini jelas penyimpangan yang sangat jauh. Dari seorang wanita suci, Maryam diangkat ke posisi yang membuatnya hampir disembah. Padahal, Al-Quran dengan tegas menolak hal ini. Dalam surat Al-Maidah ayat 116, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, pasti engkau mengetahuinya." Ayat ini bukan hanya peringatan, tetapi juga bukti sejarah bahwa pada satu titik, penyimpangan telah sampai pada pengkultusan Maryam. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Isa. Puncaknya terjadi pada konsili Chalcedon tahun ke-451. Di sini diputuskan bahwa Isa memiliki dua kodrat, sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Keputusan ini menutup rapat ruang perdebatan. Siapapun yang menolak akan dianggap sesat, bahkan dikejar dan dibunuh. Dari lembar-lembar sejarah ini, jelas terlihat pola yang mengerikan. Setiap suara tauhid dibungkam, setiap kitab yang mengajarkan keesaan Allah dimusnahkan. Setiap konsili menghasilkan keputusan yang semakin menjauh dari ajaran asli Isa. Inilah yang disebut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai tahrif, penyimpangan terhadap kitab dan ajaran para nabi. Dan Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang mengungkap sejarah ini dengan terang. Kita bisa lihat betapa besarnya pengaruh Kekaisaran Romawi dalam melestarikan Trinitas. Bukan karena itu ajaran Isa, melainkan karena itu yang paling menguntungkan secara politik. Sebuah doktrin yang bisa mempersatukan berbagai suku bangsa di bawah panji Romawi. Tetapi ada pertanyaan besar yang masih menggantung. Jika ajaran tauhid begitu ditekan, mengapa Islam masih bisa merekam kisah Isa dengan begitu jelas? Bagaimana bisa Nabi Muhammad 6 abad setelah Isa mampu menceritakan kembali dengan detail yang seakan menghidupkan kembali Injil yang hilang? Disinilah misteri semakin dalam. Al-Quran tidak hanya menegaskan tauhid, tetapi juga membongkar kepalsuan yang disembunyikan selama ratusan tahun. Sebuah fakta mencengayat ini menegaskan bahwa Injil asli itu memang diturunkan oleh Allah. Ia berisi petunjuk dan cahaya. Tetapi sejarah memperlihatkan bagaimana cahaya itu perlahan dipadamkan, diganti dengan doktrin-doktrin buatan manusia. Fakta mencengangkan lainnya adalah bahwa setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, ada garis panjang sejarah di mana kelompok Nasrani Tauhid terus bertahan di pelosok-pelosok dunia. Mereka tidak besar, tidak populer,
dan sering dikejar. Tetapi keimanan mereka seolah menunggu datangnya satu kabar besar. Dan benar, ketika Nabi Muhammad diutus, sebagian dari mereka mengenalinya, angkan yang menunggu untuk kita buka di lembar. Berikutnya, 6 abad setelah Isa, kondisi dunia sudah sangat berbeda. Kekaisaran Romawi telah berubah menjadi Romawi Kristen. Trinitas menjadi doktrin resmi yang diajarkan di gereja-gereja, diwariskan dari generasi ke generasi, dan siapapun yang menentangnya akan dihukum berat. Injil asli sudah lenyap, sekte-sekte tauhid ditekan, dan suara Hawariyun yang setia kepada ajaran Isa hampir tak terdengar lagi. Namun pada saat itulah, di Jazirah Arab, seorang nabi terakhir diutus, Muhammad bin Abdullah, dan melalui wahyu Al-Quran, semua penyimpangan itu dibongkar satu persatu. Bayangkan bagaimana mengejutkannya bagi ahli kitab pada masa itu ketika mendengar ayat-ayat yang dibacakan Nabi Muhammad, misalnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-171, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, hanyalah seorang Rasul Allah, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan 3. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Baginya, apa yang di langit dan di bumi, Allah sebagai pemelihara." Ayat ini bukan sekadar doktrin agama, melainkan bantahan sejarah. Ia mengungkap bahwa konsep Trinitas adalah gulu sikap melampaui batas dalam agama. Isa tidak pernah mengajarkan itu, melainkan hanya diserukan oleh orang-orang setelahnya yang memutarbalikkan risalah. Yang lebih mengejutkan lagi, Al-Quran bahkan menyingkap peristiwa di akhir zaman, bahwa Isa akan kembali turun ke bumi, menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan menegakkan tauhid. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim menegaskan bahwa Isa akan turun sebagai hakim yang adil, bukan sebagai Tuhan. Ia akan menolak disembah, ia akan membenarkan risalah Muhammad, dan ia akan menghapuskan semua simbol yang selama ini dijadikan dasar Trinitas. Seakan-akan Al-Quran ingin berkata, ajaran Isa yang asli belum hilang, ia tersimpan dalam wahyu terakhir ini, dan Isa sendiri akan kembali untuk meluruskan penyimpangan yang dilakukan atas namanya. Tetapi, mari kita perhatikan sesuatu yang lebih dalam. Mengapa Al-Quran bisa menceritakan kembali detail tentang Isa, Maryam, bahkan percakapan antara Allah dan Isa pada hari kiamat, padahal Injil asli sudah hilang berabad-abad sebelumnya? Inilah fakta mencengangkan. Islam datang bukan hanya sebagai agama baru, melainkan sebagai koreksi dan penyempurna. Ia mengembalikan risalah tauhid yang sama yang dibawa oleh Ibrahim, Musa, dan Isa. Ia mengungkap sejarah gelap yang ditutupi oleh politik dan filsafat. Al-Quran menyingkap tipu daya orang-orang yang menyatakan Isa disalib. Dalam surat An-Nisa ayat 157, Allah berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Sesungguhnya, orang-orang yang berselisih paham tentang hal itu benar-benar dalam keraguan-raguan. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka tidak membunuhnya dengan yakin." Ayat ini memukul keras pondasi keimanan Kristen. Jika Isa tidak disalib, maka seluruh doktrin keselamatan melalui salib runtuh. Dan jika Isa hanyalah nabi, maka Trinitas hanyalah ilusi. Ulama Ahlus Sunnah seperti Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah mengangkat Isa ke langit dan menggantikan dirinya dengan orang lain yang diserupakan. Inilah sebabnya orang-orang Yahudi dan Romawi percaya telah membunuh Isa, padahal mereka tidak melakukannya. Sejarah ini menyingkap rahasia besar. Isa tidak mati. Ia tidak pernah kalah, dan ia akan kembali. Trinitas adalah hasil rekayasa, sementara tauhid tetap abadi. Tetapi pertanyaannya adalah,
mengapa umat Kristen modern tetap mempertahankan Trinitas, padahal bukti sejarah dan wahyu membongkar kepalsuannya? Jawabannya kembali pada pola yang sama. Karena sejarah ditulis oleh pemenang. Gereja resmi, dengan dukungan politik dan kekuasaan, berhasil membentuk kesadaran kolektif selama berabad-abad. Generasi demi generasi dilahirkan dalam keyakinan itu, tanpa pernah menyadari rekayasa sejarah yang melatar belakanginya. Namun, Al-Quran ibarat dokumen asli yang tidak bisa dipalsukan. Ia hadir sebagai saksi sejarah, membongkar rahasia yang disembunyikan, dan mengembalikan ajaran Isa kepada jalan tauhid. Dan inilah lembar paling menegangkan. Jika Isa sendiri kelak akan kembali untuk menghancurkan salib, bagaimana reaksi dunia Kristen? Apakah mereka akan menyadari bahwa selama ribuan tahun mereka memeluk doktrin yang salah? Dan apakah dunia siap menghadapi pertemuan antara Nabi Isa yang asli dengan ajaran Trinitas yang telah menguasai peradaban Barat selama berabad-abad? Dalam beberapa abad terakhir, khususnya sejak ditemukannya manuskrip kuno, tabir sejarah yang lama ditutup mulai tersibak. Salah satu penemuan terbesar adalah gulungan laut mati di Qumran pada tahun ke-1947. Di dalamnya terdapat teks-teks kuno Yahudi yang ditulis sebelum dan sezaman dengan Isa. Isinya mencengangkan, menyebut tentang sosok Mesias, tentang pertentangan dengan kaum Yahudi, tentang penantian seorang penyelamat yang mirip dengan gambaran Nabi Isa. Tetapi tidak ada satupun teks yang mengisyaratkan doktrin Trinitas. Para peneliti Kristen modern terkejut karena gulungan itu membuktikan bahwa pada masa Isa, konsep ketuhanan ganda atau tiga sama sekali tidak dikenal. Yang ada hanyalah pengharapan akan datangnya seorang nabi atau Mesias yang membawa kebenaran dari Allah yang esa. Tidak berhenti di situ. Pada abad pertengahan, muncul kembali manuskrip yang dikenal sebagai Injil Barnabas. Meski keberadaannya ditolak mentah-mentah oleh gereja, isi kitab ini menarik Barnabas, murid Nabi Isa, menuliskan bahwa Isa bukanlah Tuhan, melainkan seorang nabi. Bahkan, di dalamnya disebutkan dengan jelas kabar gembira tentang kedatangan seorang rasul terakhir bernama Muhammad. Tentu saja, gereja menganggapnya palsu, karena jika diterima, maka seluruh bangunan doktrin Kristen akan runtuh. Tetapi, menariknya, isi Injil Barnabas justru selaras dengan Al-Quran. Fakta ini membuat banyak sarjana non-Muslim penasaran, mengapa ajaran yang lebih dekat dengan Islam justru dikecam habis-habisan oleh gereja. Bukti lain muncul dari penelitian sejarah terhadap Paulus, seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai pendiri teologi Kristen. Banyak sarjana Barat kini berani menyatakan bahwa ajaran Pauluslah yang membentuk dasar Kristen modern, bukan ajaran Isa. Paulus yang menekankan penebusan dosa melalui salib. Paulus yang mendorong penyembahan Isa sebagai Tuhan. Paulus pula yang menghapus hukum-hukum syariat Yahudi yang masih dijalankan oleh Isa dan para muridnya. Dengan kata lain, yang selama ini disebut ajaran Kristen, sejatinya adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Isa. Sebuah fakta pahit yang diakui oleh peneliti-peneliti sejarah. Meski sulit diterima oleh umat Kristen sendiri, sampai di sini, kita melihat benang merah yang semakin jelas. Al-Quran menolak Trinitas, menegaskan Isa hanyalah Rasul Allah. Gulungan laut mati membuktikan bahwa ajaran Tauhid adalah tradisi asli pada masa Isa. Injil Barnabas dan riwayat-riwayat lain menunjukkan Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Sejarah membongkar bahwa Paulus lah pengubah arah ajaran, bukan Isa. Semua ini seperti potongan puzzle yang jika disatukan menyingkap gambaran besar Trinitas, bukanlah warisan Isa, melainkan hasil rekayasa sejarah. Namun, ada satu hal yang paling menegangkan dari semuanya. Quran menyebut bahwa Isa tidak wafat, melainkan diangkat ke langit, dan ia akan kembali. Jika penemuan-penemuan sejarah saja sudah cukup mengguncang keyakinan, bagaimana jika Isa benar-benar kembali? Bagaimana jika ia sendiri yang menolak disembah, menghancurkan salib, dan membenarkan risalah Nabi Muhammad?
Apakah dunia Kristen siap menghadapi kebenaran itu? Apakah mereka akan tetap bertahan pada doktrin Trinitas yang diwariskan oleh Paulus dan Konsili Romawi? Ataukah mereka akan tunduk pada tauhid yang sudah diajarkan oleh Isa sejak awal? Namun, meski pesan tauhid Nabi Isa begitu jelas, kenyataan yang muncul setelah beliau diangkat ke langit berbeda sama sekali. Sebagian besar kaum Yahudi justru menolak kenabian Isa. Mereka menuduhnya sebagai pendusta, bahkan berusaha menyalibkannya dengan bersekongkol bersama penguasa Romawi. Padahal, menurut Al-Quran, mereka sama sekali tidak berhasil membunuh atau menyalib Isa, melainkan hanya menyalib sosok yang diserupakan dengan beliau. Isa sendiri diangkat oleh Allah ke langit, meninggalkan murid-murid setianya dalam kondisi tertekan oleh kebencian orang-orang Yahudi dan tekanan penguasa Romawi. Inilah momen paling menentukan dalam sejarah. Murid-murid Isa yang setia terus menyebarkan ajaran tauhid, menyeru bahwa Isa hanyalah hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan. Mereka berpegang pada Injil asli yang diajarkan Isa, yang penuh dengan pesan ibadah, akhlak, dan ketaatan kepada Allah. Tetapi tantangan yang mereka hadapi begitu berat. Penganiayaan, penangkapan, bahkan pembunuhan terhadap para pengikut Isa dilakukan oleh Romawi dengan dorongan pemimpin Yahudi yang takut kehilangan pengaruh. Dalam suasana penuh tekanan ini, sejarah mencatat lahirnya perubahan besar. Ajaran Isa yang murni mulai disusupi dengan berbagai pemikiran asing. Dari satu sisi, Yahudi yang menolak Isa tetap menanti Al-Masih lain yang sesuai dengan harapan mereka, yaitu pemimpin dunia yang akan mengembalikan kerajaan Israel. Dari sisi lain, sebagian pengikut Isa yang lemah dalam keyakinan mulai membuka ruang bagi pengaruh filsafat Yunani dan mitologi Romawi. Inilah benih-benih awal terbentuknya doktrin baru yang kelak dikenal sebagai Kristen dengan wajah berbeda dari ajaran asli Nabi Isa. Pertanyaan besar muncul. Bagaimana ajaran tauhid yang dibawa Isa bisa berubah menjadi doktrin Trinitas yang dikenal sekarang? Bagaimana kaum Yahudi dan Romawi berperan dalam perubahan itu? Dan bagaimana para sahabat Isa yang setia berjuang menjaga kemurnian risalah meski menghadapi tekanan dari segala arah? Namun, dari semua yang terjadi pada abad-abad itu, satu hal menjadi jelas: agama yang sejatinya berasal dari satu Tuhan justru terpecah karena tangan-tangan manusia. Yahudi berpegang pada Taurat, namun sebagian besar menolak Nabi Isa. Kaum Nasrani awal menerima Isa sebagai Al-Masih, namun kemudian ajaran mereka dirombak, disesuaikan dengan tekanan politik Romawi, hingga lahirlah doktrin Trinitas. Sementara itu, jejak para pengikut sejati Isa yang berpegang pada tauhid seakan lenyap dari permukaan sejarah. Sebagian ulama menilai mereka menjadi kelompok yang terasing, tersembunyi, bahkan ada yang menyebut mereka terus berpindah-pindah demi menjaga keimanan murni. Hal ini membuka pertanyaan besar. Mungkinkah masih ada di antara mereka yang bertahan hingga datangnya Nabi Muhammad? Disinilah misteri sejarah semakin menegangkan, sebab Al-Quran sendiri menyebut bahwa ada ahlul kitab yang beriman dengan benar, yang tidak menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan dunia, dan yang siap membenarkan kerasulan Muhammad ketika beliau datang. Lalu, siapakah mereka? Apakah benar ada kaum Nasrani yang menjaga kemurnian tauhid sebelum Islam lahir? Setelah berlalunya masa-masa penindasan awal yang menimpa para pengikut Nabi Isa alaihissalam, sebuah bab baru dalam sejarah agama ini mulai terbentuk. Perjalanan ajaran Isa yang murni tidak lagi hanya diwarnai oleh upaya dakwah penuh kesabaran, tetapi juga oleh infiltrasi pemikiran, ambisi politik, dan pengaruh budaya luar yang akhirnya membelokkan arah ajaran tersebut. Di tengah komunitas kecil pengikut Isa yang berpegang pada tauhid, muncul sosok yang kelak menjadi sangat kontroversial, Paulus dari Tarsus. Dalam catatan sejarah Barat, ia dipuji sebagai rasul bangsa, orang yang membawa ajaran Yesus keluar dari lingkup Yahudi menuju dunia Romawi. Namun, dalam tradisi Islam, Paulus dipandang sebagai pengubah ajaran asli Nabi Isa, sosok yang memasukkan unsur-unsur asing ke dalam agama yang semula murni menyembah Allah yang Esa. Paulus yang sebelumnya dikenal sebagai penganiaya pengikut Isa, tiba-tiba
mengaku mendapat wahyu di jalan menuju Damaskus. Dari sinilah ia mengklaim dirinya sebagai utusan Isa, padahal ia tidak pernah menjadi murid langsung sang nabi. Perubahan ini menimbulkan kecurigaan besar. Bagaimana mungkin seorang yang begitu keras memusuhi pengikut Isa tiba-tiba berubah total dan bahkan menjadi pemimpin utama ajaran yang dibawa? Paulus jelas berbeda dari para Hawariyun, murid-murid Isa. Ia mulai menghapus syariat Taurat yang masih dijalankan oleh Isa dan para pengikut awal. Ia memperkenalkan doktrin baru bahwa keselamatan diperoleh bukan dengan menjalankan hukum Allah, melainkan dengan iman kepada salib dan kebangkitan Kristus. Doktrin inilah yang menjadi dasar lahirnya konsep penebusan dosa, sesuatu yang sama sekali asing dari ajaran para nabi sebelumnya. Seiring dengan meluasnya pengaruh Paulus, benturan pun terjadi. Kaum Hawariyun yang masih memegang teguh ajaran tauhid menolak keras pemikirannya. Mereka tetap mengajarkan bahwa Isa hanyalah utusan Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan, tetapi di bawah kekuasaan Romawi. Suara mereka semakin terdesak. Paulus dengan lihai menggunakan bahasa Yunani, filsafat Helenistik, dan kedekatannya dengan otoritas Romawi untuk menyebarkan ajaran barunya. Inilah titik krusial di mana agama yang kelak disebut Kristen mulai menjauh dari ajaran murni Nabi Isa. Tauhid digantikan dengan Trinitas, hukum syariat digantikan dengan doktrin iman buta, dan nabi dijadikan objek penyembahan. Umat Bani Israel yang dulu menolak Isa sebagai nabi, kini menyaksikan bagaimana sebagian pengikutnya justru mengangkat Isa ke derajat ketuhanan. Sejarah ini menjadi bukti bahwa persimpangan jalan yang terjadi setelah wafatnya seorang nabi selalu menghadirkan dua kemungkinan. Ada yang tetap setia pada ajaran wahyu, dan ada yang terpengaruh oleh hawa nafsu serta tekanan kekuasaan. Dalam kasus Nabi Isa, persimpangan itu melahirkan sebuah agama baru yang jauh berbeda dari ajaran tauhid para nabi. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung. Bagaimana ajaran tauhid Nabi Isa bisa hilang hampir tanpa jejak? Apakah benar lenyap sepenuhnya? Ataukah ada sekelompok kecil yang tetap menjaga warisan itu hingga akhirnya bertemu dengan risalah terakhir yang dibawa Nabi Muhammad? Namun, yang menarik dari sejarah awal ini adalah bagaimana hubungan antara kaum Yahudi dengan ajaran Nabi Isa berkembang menjadi sebuah tragedi besar. Kaum Yahudi, khususnya para pemimpin agamanya, merasa ajaran Isa sangat mengganggu tatanan sosial dan politik yang telah mereka bangun. Nabi Isa mengkritik keras praktik munafik mereka, mengecam jual beli di bait suci, serta menentang penyelewengan hukum Taurat. Bagi sebagian Yahudi, Isa hanyalah seorang anak tukang kayu dari Nazaret. Mereka tidak bisa menerima bahwa seorang pemuda sederhana tanpa kedudukan sosial tiba-tiba tampil sebagai seorang nabi dengan mukjizat yang mengguncang masyarakat. Apalagi banyak orang Yahudi saat itu menunggu kedatangan Al-Masih yang diyakini akan memimpin mereka melawan Romawi. Namun, ketika Isa tampil dengan misi spiritual, menyeru kepada taubat, kasih sayang dan tauhid, mereka kecewa. Bagi Isa bukanlah Mesias yang diharapkan. Di sisi lain, kekuasaan Romawi yang berkuasa atas Yerusalem juga mulai melihat Isa sebagai ancaman. Popularitasnya yang semakin besar, terutama di kalangan rakyat kecil, dianggap berbahaya. Romawi tidak peduli dengan teologi, tetapi mereka sangat sensitif terhadap potensi pemberontakan. Sejarah mencatat, bangsa Yahudi sering memberontak kepada Romawi, dan seorang figur karismatik seperti Isa berpotensi memicu gelombang perlawanan. Maka, kolaborasi jahat pun terbentuk. Sebagian pemuka Yahudi bersekongkol dengan otoritas Romawi untuk menyingkirkan Isa. Namun, disinilah sejarah menjadi misterius. Injil Kristen mengisahkan penyaliban Isa di Bukit Golgota. Tetapi dalam Al-Quran, Allah dengan tegas membantah, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Sesungguhnya, orang-orang yang berselisih tentang hal itu benar-benar dalam keraguan-raguan. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang yang sebenarnya, kecuali
mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin, tetapi Allah telah mengangkatnya kepadanya, dan Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa, ayat 157-158. Ayat ini membuka tabir yang mengguncang seluruh narasi Kristen. Menurut Islam, Isa tidak disalib, justru Allah menyelamatkannya, mengangkatnya ke langit. Seorang pengganti yang oleh sebagian ulama disebut menyerupai wajah Isa yang disalib. Maka, apa yang dianggap sebagai fondasi iman Kristen, yakni salib, sebenarnya dibangun di atas kesalahpahaman sejarah. Sejak saat itulah perbedaan besar muncul. Bagi Yahudi, Isa tetap dianggap penyesat dan bukan Mesias. Bagi Kristen, ia adalah juru selamat yang mati di kayu salib. Sedangkan bagi Islam, Isa adalah nabi mulia yang diangkat ke langit dan kelak akan kembali ke bumi menjelang hari kiamat. Ketegangan tiga narasi ini membuat sejarah. Isa tidak hanya menjadi kisah keagamaan, tetapi juga medan pertempuran ideologi. Doktrin Kristen berkembang di bawah bayang-bayang Romawi. Yahudi terus menolak Isa sambil menunggu Mesias versi mereka. Islam datang sebagai peluru sejarah, mengembalikan Isa ke posisinya yang sejati, seorang nabi, hamba Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan yang menarik. Doktrin Kristen tentang penyaliban dan ketuhanan Isa banyak dipengaruhi oleh Paulus, seorang tokoh yang awalnya musuh pengikut Isa, namun kemudian mengaku mendapat wahyu dan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Pauluslah yang pertama kali membawa ajaran bahwa Isa adalah anak Tuhan dan juru selamat. Inilah titik awal perubahan besar dari ajaran tauhid murni menjadi teologi Trinitas yang bercampur dengan pengaruh filsafat Yunani dan tradisi Romawi. Pun mencatat ajaran asli Isa yang menyeru kepada tauhid akhirnya terkubur, tergantikan oleh dogma baru yang dipaksakan oleh konsili gereja berabad-abad kemudian. Namun, ketika ajaran tauhid Nabi Isa alaihissalam mulai meluas, tekanan dari pemuka Yahudi dan kekuasaan Romawi semakin keras. Mereka menuduh Isa mengacaukan tatanan sosial, menentang hukum Taurat, bahkan dianggap mengancam stabilitas politik. Riwayat-riwayat Islam menjelaskan bahwa kaum Yahudi saat itu bersekongkol dengan penguasa Romawi untuk menyingkirkan Isa. Al-Quran menggambarkan dengan jelas, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa, putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Quran Surat An-Nisa, ayat 157. Ayat ini bukan hanya sanggahan terhadap propaganda Yahudi, tetapi juga menjadi dasar penting yang membedakan Islam dengan doktrin Kristen. Bagi umat Islam, Nabi Isa tidak wafat di tiang salib. Allah mengangkatnya ke langit, menyelamatkannya dari makar musuh. Namun bagi Kristen, peristiwa salib menjadi fondasi utama doktrin penebusan dosa. Pertentangan tafsir sejarah inilah yang kemudian melahirkan jurang pemisah. Yahudi tetap menolak Isa sebagai nabi dan Mesias. Kristen mengangkat Isa ke derajat ketuhanan, sedangkan Islam menempatkan beliau pada posisi mulia yang seimbang seorang rasul besar. Lahir suci dari Maryam, membawa risalah tauhid, namun tetap hamba Allah, bukan Tuhan. Seiring berjalannya waktu, perbedaan pandangan ini menumbuhkan ketegangan besar dalam peradaban. Injil yang ditulis setelah kepergian Isa banyak dipengaruhi oleh penulis non-Yahudi. Disinilah tokoh seperti Paulus masuk dengan gagasan yang mengubah wajah ajaran asli Nabi Isa. Ia memperkenalkan konsep keselamatan lewat iman kepada Kristus yang disalibkan, yang akhirnya menjadi arus utama kekristenan. Sementara itu, kaum Yahudi yang sejak awal menolak Isa terus hidup dalam penantian panjang terhadap Mesias lain yang mereka yakini akan datang. Hingga sebagian besar mereka masih berpegang pada keyakinan bahwa Isa bukanlah Mesias yang dijanjikan. Di titik ini, kita melihat satu simpul sejarah yang begitu pelik. Yahudi menolak keras Isa. Kristen mengangkat Isa ke tingkat ketuhanan. Islam mengembalikan Isa pada posisi sebenarnya sebagai nabi utusan Allah. Namun,
narasi ini tidak berhenti di situ. Ada benang merah lain yang jarang dibahas, bagaimana kemudian kisah Isa dipelintir dalam doktrin-doktrin teologisis, lalu dimanfaatkan dalam konflik politik Romawi, dan akhirnya melahirkan peradaban baru yang menguasai Barat selama berabad-abad. Ketika kita menelusuri jejak sejarah, semakin jelas bahwa agama tidak dapat hanya diukur dari momen kemunculan institusionalnya, melainkan dari akar keyakinan yang diwariskan sejak nabi pertama. Islam menegaskan bahwa seluruh nabi, mulai dari Nuh, Ibrahim, Musa, hingga Isa, membawa risalah tauhid yang sama. Perbedaan hanya terletak pada syariat yang disesuaikan dengan umat masing-masing, sedangkan intinya tetap satu, mengesahkan Allah. Kristen, dalam bentuknya yang kini dikenal, justru lahir setelah serangkaian konsili, penetapan doktrin, dan perdebatan panjang yang terjadi ratusan tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Konsili Nisia pada abad keempat Masehi, misalnya, merupakan titik balik di mana ajaran Yesus yang awalnya murni tauhid mulai dikelilingi konsep Trinitas yang asing dari pesan awalnya. Sejak saat itulah, agama Kristen perlahan terbentuk bukan sekadar dari ajaran Isa, tetapi dari keputusan politik dan gereja Romawi. Sebaliknya, Islam datang bukan dengan agama baru, tetapi sebagai penutup seluruh risalah sebelumnya, mengembalikan garis lurus tauhid yang telah dibawa sejak nabi-nabi terdahulu. Inilah mengapa dalam Al-Quran disebutkan bahwa agama di sisi Allah hanyalah Islam, sebuah istilah yang merangkum seluruh kepatuhan para nabi kepada Sang Pencipta. Dari sudut pandang ini, pertanyaan duluan mana, Islam atau Kristen? Menemukan jawabannya, Islam sudah ada sejak manusia pertama, sejak Nabi Adam. Adapun Kristen lahir kemudian sebagai sistem keagamaan pasca Nabi Isa yang mengalami perubahan dan pengaruh politik Romawi. Namun, narasi ini belum selesai. Pertanyaan yang lebih dalam masih menggantung. Jika Islam adalah agama para nabi sejak awal, mengapa manusia berkali-kali menyimpang? Mengapa ajaran tauhid berubah menjadi penyembahan manusia, berhala, atau konsep-konsep lain yang bertentangan dengan fitrah? Disinilah benang merah sejarah semakin menegangkan sebuah kisah panjang tentang pergulatan manusia, menjaga atau mengkhianati wahyu. Ketika Islam muncul dengan membawa kabar tauhid, para pendeta Kristen di timur maupun barat sebenarnya sudah menghadapi krisis identitas yang serius. Mereka terbagi menjadi banyak aliran, saling menyesatkan, bahkan saling memerangi. Di Sam Eda, penganut Nestorian yang menolak konsep bahwa Isa adalah Tuhan. Di Mesir, ada kaum Koptik yang berbeda pandangan dengan Bizantium. Sementara di Konstantinopel, para kaisar terus memaksakan doktrin resmi kepada rakyatnya. Keadaan itu membuat banyak orang biasa kebingungan. Siapa yang harus dipercaya? Dan ajaran mana yang benar-benar berasal dari Nabi Isa? Islam datang di tengah kekacauan itu. Al-Quran menegaskan bahwa Isa hanyalah seorang hamba Allah, seorang nabi, dan bukan Tuhan. Pesan ini membuat banyak orang Kristen yang masih menyimpan keraguan mulai merenung. Di Habasyah misalnya, Raja Najasyi mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran dari sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Lalu ia menangis dan berkata bahwa isi Al-Quran itu bersumber dari cahaya yang sama dengan Injil. Kesaksian seorang raja Kristen itu menjadi tanda bahwa Islam membawa kebenaran yang sejalan dengan wahyu-wahyu sebelumnya, hanya saja lebih murni dan tidak tercampur tangan manusia. Namun, bukan berarti para pemuka Kristen menerimanya dengan mudah. Sebagian besar dari mereka melihat Islam sebagai ancaman. Jika benar Muhammad adalah nabi terakhir, berarti seluruh otoritas keagamaan yang mereka pegang akan runtuh. Oleh sebab itu, perlawanan besar-besaran muncul dari pihak gereja Bizantium. Mereka mendukung peperangan, menebar propaganda, dan berusaha memadamkan cahaya Islam. Tetapi Al-Quran sudah menegaskan, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Quran Surat Asy-Syaff ayat 8. Kenyataan ini membuka tabir bahwa Islam bukanlah agama baru yang sekadar lahir setelah Kristen. Islam adalah kelanjutan dari agama tauhid
yang sejak awal sudah ada sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Bedanya, Islam datang dengan penyempurnaan dan pemurnian, sedangkan Kristen, meski berakar dari wahyu yang benar, sudah bercampur dengan filsafat Yunani, politik Romawi, dan keputusan konsili manusia. Itulah yang menjelaskan mengapa Islam lebih konsisten dalam menjaga tauhid, sementara Kristen terjebak dalam doktrin Trinitas yang sulit dijelaskan secara rasional maupun teologisis. Dari titik inilah, perbedaan paling mendasar terbentang jelas. Islam bukan sekadar lebih dulu atau lebih belakangan dari Kristen dalam arti kronologi dunia, tetapi Islam adalah agama, asal agama tauhid, para nabi, yang kemudian dilupakan sebagian manusia dan dikaburkan oleh tangan-tangan sejarah. Dengan kedatangan Rasulullah, cahaya itu kembali bersinar, menyingkapkan bahwa tauhid sudah ada sebelum segala bentuk penyelewengan muncul. Kebangkitan awal Kristen di bawah pengaruh Paulus memang tidak bisa dipisahkan dari upaya Romawi menjaga kendali politik atas rakyatnya. Paulus berhasil menggeser pesan Yesus dari ajaran tauhid yang lurus menjadi doktrin yang lebih mudah diterima oleh bangsa-bangsa non-Yahudi. Ia memperkenalkan gagasan Yesus sebagai anak Tuhan dan penebusan dosa melalui salib, suatu hal yang sebelumnya asing dalam tradisi Bani Israel maupun ajaran Nabi Isa asli. Dengan cara ini, agama baru tidak lagi dipandang sebagai ancaman langsung terhadap kekuasaan Romawi. Justru sebaliknya, semakin banyak bangsa yang masuk dalam lingkaran ajaran baru ini, semakin besar pula peluang Romawi untuk mengikat mereka dalam satu kerangka keagamaan. Inilah sebabnya, setelah beberapa abad penuh pertentangan, Kaisar Konstantinus pada Avalabot ke-4 Masehi menjadikan Kristen sebagai agama yang dilegalkan dalam Kekaisaran Romawi. Namun ironisnya, Kristen yang diresmikan itu bukanlah ajaran murni Nabi Isa. Ia sudah melewati proses panjang percampuran filsafat Yunani, kepekit Romawi, dan tafsir Paulus yang menyimpang dari tauhid. Disinilah titik perbedaan yang sangat besar antara Islam dan Kristen. Islam hadir kembali bukan sebagai agama baru, melainkan sebagai pemulihan wahyu tauhid yang sudah dibengkokkan sebelumnya. Ketika Nabi Muhammad diutus pada abad ke-7 Masehi, beliau membawa kembali risalah yang sama dengan para nabi sebelumnya, mengesahkan Allah tanpa sekutu. Islam bukan hasil dari evolusi sosial atau produk politik Romawi, melainkan kelanjutan lurus dari tradisi wahyu sejak Nabi Ibrahim, Musa, hingga Isa. Karena itu, jika ditanya mana yang lebih dahulu, maka jelas, Islam adalah agama pertama, asal, usul semua risalah tauhid. Sementara Kristen lahir belakangan sebagai agama yang dibentuk dalam sejarah politik Romawi. Namun, meskipun kekuatan politik Yahudi di Palestina hancur total setelah pemberontakan Bar Kokhba 132-135 Masehi, keagamaan mereka tidak lenyap. Justru, di titik inilah mereka beralih dari pusat spiritual yang berbentuk fisik, yaitu Baitul Maqdis, kepada pusat yang berbentuk teks, Talmud. Orang-orang Yahudi yang tersisa pasca bencana itu tidak lagi memiliki tanah, kuil, maupun pemerintahan. Mereka tersebar ke seluruh penjuru kekuasaan Romawi, menjadi bangsa diaspora yang hidup dari satu komunitas ke komunitas lain. Namun, untuk menjaga agar hukum dan identitas mereka tetap utuh, para rabi Yahudi mulai menyusun dan mengkodifikasi tradisi lisan mereka. Inilah yang kemudian dikenal dengan Mishnah sekitar tahun 200 M. Karya monumental yang disusun Rabi Yehuda Hanasi, Mishnah berisi kumpulan hukum, aturan, dan interpretasi tentang Taurat. Ia bukan kitab suci baru, melainkan tafsir dan pengembangan hukum Musa yang disesuaikan dengan situasi baru tanpa bait Allah. Dari sinilah berkembang Talmud, yakni Mishnah yang dipadu dengan komentar panjang lebar para rabi dari generasi ke generasi, yang disebut Gomara. Ada dua tradisi besar Talmud, Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia, dengan yang terakhir menjadi pegangan utama orang Yahudi hingga kini. Peralihan ini mengubah wajah Yudaisme secara mendasar. Dari agama yang berpusat pada ritual kurban di Baitul Maqdis, ia bertransformasi menjadi agama berbasis hukum, diskusi,
dan perdebatan intelektual. Rabi-rabi menjadi pemimpin spiritual yang menggantikan fungsi para imam Bani Harun yang dahulu bertugas di kuil. Sementara itu, hubungan mereka dengan Romawi tetap penuh ketegangan. Orang Yahudi masih dicurigai sebagai bangsa yang keras kepala, selalu memberontak dan tidak mau menyembah dewa-dewa Romawi. Tetapi di sisi lain, diaspora membuat mereka lebih fleksibel. Mereka bisa bertahan hidup di Alexandria, Antiochia, Roma, atau bahkan sejauh Babilonia, asalkan mereka bisa menjaga hukum agama mereka. Namun, justru pada masa inilah muncul sebuah agama baru dari kalangan orang Yahudi sendiri, agama Nasrani. Berawal dari sekelompok kecil pengikut Nabi Isa alaihissalam, agama ini perlahan meluas ke dunia Yunani Romawi. Semula dianggap sekte Yahudi, namun seiring berjalannya waktu, ia terpisah total dan bahkan berseteru dengan induknya. Ironisnya, meski bangsa Yahudi dihancurkan oleh Romawi, kekuatan Nasrani justru bangkit di bawah naungan kekaisaran itu. Hanya butuh waktu beberapa abad setelah keruntuhan Bar Kokhba, agama baru ini akan menjadi agama resmi Romawi. Disinilah jalan sejarah Yahudi dan Nasrani berpisah, namun tetap saling berkelindan dalam konflik panjang yang akan berlangsung berabad-abad. Setelah menelusuri jejak panjang dari Bani Israel, kehadiran para nabi, munculnya Isa Al-Masih yang membawa Injil, hingga pergeseran besar akibat campur tangan Paulus dan kekaisaran Romawi, kita menyadari bahwa sejarah bukanlah sekadar catatan kaku. Ia adalah arena pertarungan ide, iman, dan kekuasaan. Kristen, sebagaimana kita mengenalnya hari ini, bukanlah bentuk murni dari ajaran Nabi Isa. Ajarannya yang asli adalah tauhid menyembah Allah semata. Namun, campur tangan Paulus, konsili-konsili gereja, dan pengaruh Romawi menjadikannya agama baru yang berlapis dogma Trinitas, jauh dari risalah awal yang lurus. Sementara itu, Islam bukanlah agama baru yang datang di abad ke-7. Islam adalah kelanjutan dari agama semua nabi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, hingga Nabi Isa, semuanya menyeru pada hal yang sama, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Inilah yang ditegaskan Al-Quran ketika menyebut bahwa agama di sisi Allah hanyalah Islam, bukan dalam arti sempit nama, tetapi dalam makna kepasrahan total kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan yang selama ini menggantung menjadi jelas. Islam lebih dahulu hadir, bukan hanya mendahului Kristen, tetapi mendahului semua bentuk penyimpangan yang lahir setelah risalah para nabi diselewengkan. Kristen dalam bentuk aslinya, sejatinya adalah bagian dari Islam, sebab ia tauhid. Yang datang kemudian hanyalah interpretasi baru yang menyimpang, dipoles oleh Paulus dan dilegalkan oleh Romawi. Maka dapat disimpulkan, Islam adalah agama semua nabi sejak awal sejarah manusia. Kristen muncul jauh setelahnya, dalam bentuk yang sudah bercampur dengan pengaruh Romawi. Risalah Isa sejatinya tidak berbeda dengan risalah Muhammad. Keduanya adalah Islam. Hanya saja umat manusia yang merubahnya. Akhir dari perjalanan sejarah ini mengajarkan bahwa kebenaran bukan diukur dari siapa yang paling dulu mendirikan institusi, melainkan siapa yang tetap memegang risalah asli dari Tuhan. Dan Islamlah yang menjaga risalah itu hingga hari ini tanpa terputus. Sejarah telah berbicara dengan gamblang. Kristen dalam bentuk yang ada sekarang lahir kemudian. Islam dalam arti agama para nabi adalah agama pertama dan terakhir. Maka siapapun yang mencari kebenaran sejati tak cukup hanya menoleh pada nama agama, tetapi harus menelusuri risalah aslinya. Dan disitulah kita menemukan Islam sebagai agama yang abadi. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, wallahu alam. Demikianlah perjalanan panjang sejarah yang kita telusuri bersama, sebuah kisah yang penuh intrik, pergulatan keyakinan, dan perjumpaan dua agama besar yang mewarnai wajah dunia. Hingga hari ini, kita menyaksikan bagaimana manusia bisa tergelincir ketika menjauh dari wahyu yang murni, dan bagaimana kebenaran tetap abadi meskipun berusaha ditutupi oleh kepentingan politik, budaya, maupun pengaruh asing.
Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, agar tidak mengulangi kesalahan sejarah, melainkan mengambil hikmah darinya. Sebab, kebenaran yang datang dari Allah akan selalu terjaga, sementara kebatilan, meski tampak besar dan berkuasa, pada akhirnya akan runtuh dengan sendirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.